Amin. Terima kasih Pak Nando. Terima kasih Bu Esti buat waktu kesempatan yang berikan buat saya. Gimana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Saat ini kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita buka yuk di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sama 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan ya. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Oh, yang 16 bersukacitalah senantiasa, yang 17 tetaplah berdoa. Yang 18 mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat firman Tuhan buat pagi ini sungguh luar biasa ya. Tuhan mau kita tetap bersukacita, Tuhan mau kita tetap berdoa, dan Tuhan mau kita tuh mengucap syukur. Ayat firman Tuhan yang paling pendek yang saya baca, gitu kan, yaitu itu. Bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Nah, kenapa Tuhan kasih firman yang pendek, singkat, dan padat? Supaya kita semua tuh bisa mengingatnya. Ya, dengan 3 poin itu semua orang pasti bisa mengingatnya. Dan satu, kita bisa mengingatnya. Kedua, kita bisa memperkatakannya. Dan ketiga, kita menjadi rema ya dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat, karena Tuhan tahu perjalanan hidup kita selama di bumi itu tidak mudah. Makanya Tuhan kasih deh ayatnya gitu kan ya. Saudara yang ada di Zoom pagi ini mungkin usianya ada yang 40, 50, 60, 70. Kalau kita mengingat bagaimana proses kehidupan kita, kalau kita bisa lewati semua proses sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya Tuhan pada kita semua. Hari-hari ini bukan hari yang baik. Saya dengar ya dari beberapa orang bisnis lagi sepi, toko-toko mengalami penurunan, pabrik banyak juga yang tutup, atau mungkin di antara kita sedang mengalami satu masalah, problem, atau lagi dalam masa pergumulan, atau sedang mengalami satu tantangan, atau dalam lembah kekalaman, atau sedang difitnah gitu ya, atau sedang mengalami sesuatu yang menjengkelkan. Tapi hari ini Tuhan berbicara, firman mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Arti senantiasa itu setiap saat. Setiap saat kita harus selalu bersukacita. Jangan hilang damai sejahtera kita dengan keadaan situasi maupun dengan masalah kita. Kita punya Yesus yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Kita kuat karena Yesus. Kita bisa karena Yesus. Jadi bersukacitalah walaupun kita dalam keadaan problem masalah yang kayaknya aduh kok Tuhan rumit sekali, tapi Tuhan mau bersukacitalah. Karena saat kita bersukacita, kita akan tetap happy, kita akan tetap terpancar dalam wajah kita, di dalam sikap kita, di dalam perkataan kita. Kalau kita bersukacita dalam masalah apapun, kita akan tetap kuat berdiri. Karena yang ingin Tuhan tunjukkan, kita sebagai anak Tuhan, jangan kalah dengan masalah. Karena kalau kita lihat masalah itu, namanya orang hidup pasti ada masalah. Nggak mungkin kita hidup tanpa masalah. Tapi justru di tengah masalah itu, kalau kita bisa bersukacita, nama Yesus dipermuliakan. Ya, jadi kita punya Yesus yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Jadi langkah ke-1, bersukacitalah senantiasa. Langkah yang kedua yang di Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Kenapa kita harus selalu berdoa? Kalau saat kita berdoa, berarti kita sedang mempercayakan hidup kita itu pada Tuhan. Allah ada tempat curhatnya kita. Ya, saya lebih banyak curhat tuh ke Tuhan. Saya lebih banyak curhat mau nangis, mau apa selalu ke Tuhan. Karena kalau ke manusia itu, ke orang itu kadang salah resepsi. Tujuan kita curhatnya ke kanan, orang bisa nangkapnya ke kiri.
Jadi lebih baik kita curhat mah ke Tuhan. Tuhan, tolong. Ya, jadi kalau kita curhat pada Tuhan, semua persoalan itu kita pasti ada jalan keluar. Dengan kita tetap berdoa berarti kita punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Walaupun yang dilihat segala sesuatu kayaknya tidak mungkin, tapi saat kita berdoa, kita percaya di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Ibrani ya, kita lihat ya di Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kita memperkatakan firman kita akan terus lebih rindu gitu bersekutu sama Tuhan. Di Yesaya 49 ayat 16. Lihat, Tuhan bilang, lihat, aku Allah telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi kita tuh percaya saat kita berdoa, kita tuh menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya kalau Allah yang kita sembah ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang penuh peduli, Allah yang penuh kasih, Allah yang mengerti keadaan pergumulan kita. Jadi saat kita berdoa, perkatakan firman, Tuhan saya percaya sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Saat kita memperkatakan iman kita akan menjadi kuat. Kita akan mempunyai iman yang kuat. Kita akan memiliki cara pandang ke depannya juga berbeda. Jadi kita tetap akan lebih semangat, kita penuh energik, dan kita juga akan tetap fokus pada Tuhan. Jadi tetaplah berdoa. Sekalipun dalam kondisi apapun, kita mempercayakan hidup kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, masa depan kita Tuhan yang pegang. Yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menginginkan kita tuh mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, enak nggak enak, tetap kita mengucap syukur. Mungkin yang saat ini kita sedang lewati, mungkin kita tidak mengerti. Dengan masalah yang kita hadapi, mungkin kita tidak mengerti. Tapi saat kita mengucap syukur, kita menyerahkan perasaan kita menyerahkan persoalan kita pada Tuhan. Saat kita mengucap syukur, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saat kita mengucap syukur, kita akan lebih tangguh, kita akan lebih kuat, kita akan lebih teguh. Dan kita percaya pada rancangan Tuhan. Jadi saat kita mengucap syukur, kita juga menghargai kuasa-Nya Allah. Kita mengucap syukur karena kita percaya setiap rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu selalu indah. Walaupun saat ini belum kelihatan indahnya, tapi nanti pasti indah pada waktunya. Jadi kita mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, hati kita juga jadi lega. Kita nggak akan memikirkan yang tidak-tidak. Kita tidak akan mereka-reka. Apa mungkin ini, apa mungkin itu. Tapi kita percaya. Tuhan, saya percaya. Saya mengucap syukur sekalipun saat ini persoalan kita belum terjawab. Walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun masalah kita belum ada titik terang. Tapi kita mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang tanpa kita pikirkan. Ya, jadi makanya firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dan mengucap syukur. Kita belajar ya dari beberapa tokoh Alkitab. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab dari Adam. Saudara bisa lihat ya kalau saudara baca Alkitab pasti bagaimana tokoh Alkitab, tokoh-tokoh yang rasul-rasul maupun yang ada di dalam Alkitab itu perjalanan hidupnya juga nggak ada yang mulus. Tapi mereka akhirnya selalu keluar menjadi seorang pemenang. Kita lihat Adam. Kita belajar dari Adam. Kita belajar bahwa dosa membuat manusia itu terpisah dari Tuhan. Ya, dengan perjalanan Adam kita jadi belajar. Oh ya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita ada hidup dalam dosa, berarti kita tuh terputus dengan Tuhan. Jadi dengan pengalaman Adam ya, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diingini oleh Tuhan.
biarlah kita selalu hidup dalam kebenaran supaya kita juga tidak jatuh dalam dosa. Kita belajar dari Nuh. Nuh itu orang yang benar. Saudara tahu ya, Nuh Tuhan suruh bikin bahtera, ya 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, dan istrinya itu yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan walaupun kondisi situasi tidak baik. Kita belajar dari Abraham, selalu memiliki iman dan pengharapan pada Tuhan. Gimana Abraham diuji untuk menyerahkan Ishak. Tapi Abraham itu karena memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, dia percaya sekalipun saya menyerahkan Ishak, anak perjanjian, tapi Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi Musa, kita belajar dari Musa, yaitu apa? Mujizat Tuhan itu nyata bagi orang yang percaya. Saudara tahu ya, saat Musa keluar dari tanah Mesir, di belakang tentara Mesir, di depan lautan. Tapi saat Musa mempercayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, Musa mengalami banyak mujizat. Jadi kita belajar dari Daud. Daud kondisi apapun di dalam kesesakan selalu memuji Tuhan. Jadi Ayub, kita belajar dari Ayub. Orang yang sabar, orang yang ikhlas di dalam penderitaannya pun, di dalam pencobaan, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dan satu lagi Daniel ya. Kita belajar dari Daniel. Daniel tidak takut kan mempertahankan kebenaran. Dan karena dia punya iman. Jadi setiap tokoh yang saya sebagian saya katakan di sini kayak Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud, Ayub, dan Daniel. Itu mereka mempercayakan hidupnya itu pada Tuhan. Jadi tidak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran. Jadi kita percaya semua kita di sini pasti mengalami proses kehidupan. Proses kehidupan itu membuat kita menjadi dewasa. Proses kehidupan itu membuat kita tuh naik level. Proses kehidupan itu kapasitas kita tuh diperbesar. Dan proses kehidupan membuat kita akan mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan melalui proses kehidupan kita akan mengalami gimana pertolongan Tuhan, gimana pembelaan Tuhan, gimana penyertaan Tuhan, dan melalui proses kehidupan kita akan lebih lagi belajar mana yang baik dan mana yang tidak, sehingga tindakan kita, sehingga keputusan kita tidak sampai salah. Jadi melalui proses kehidupan kapasitas kita juga diperbesar, karena melalui proses itu Tuhan izinkan setiap proses yang kita alami itu untuk kita juga menjadi kesaksian. Apapun yang proses Tuhan izinkan itu kita akan menjadi kesaksian supaya kita benar-benar nyata Tuhan itu pertolongan Tuhan. Jadi di mana ada orang yang datang dia curhat pada kita, kita bisa memberitakan, kita bisa memberi kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kita dalam kondisi apapun, Tuhan itu tetap baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jalani proses kehidupan kita tuh dengan bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Saat kita bisa melakukan 3 hal ini, kita jalani hidup hari lepas hari dengan penuh sukacita. Karena kita tidak akan terintimidasi dengan situasi, kondisi maupun pergumulan yang sedang kita hadapi. Memang saat kita menghadapinya itu tidak mudah. Saat kita menghadapinya itu, aduh Tuhan sakit. Terlebih lagi kalau misalnya kita sedang mengalami problem yang, aduh gimana ya jalan keluarnya gitu kan. Tapi kita percaya, setiap proses kehidupan itu yang membuat kita terus naik level. Nantinya kita akan terus menjadi kesaksian. Dan saya percaya, saat Tuhan memproses kita, saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan memanggil kita untuk menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan, kita tidak akan menjadi orang-orang biasa, tapi Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Tanpa proses, kita tidak akan menjadi besar. Tanpa proses, kita tidak akan menjadi luar biasa. Tanpa proses, kita tidak akan naik level. Tanpa proses, kita juga tidak akan dewasa. Maka hari ini
Tuhan mengingatkan kita, jalani setiap proses dan penuh sukacita. Jalani apapun, mungkin saat ini kita tidak mengerti, tapi kita percaya bahwa proses kehidupan itu yang akan kita, Tuhan akan bawa kita naik level. Terlebih lagi hari-hari ini bukan hari-hari yang baik. Percepatan waktu saat ini, saudara bisa merasakan ya, waktu kayaknya dikejar-kejar. Baru juga kita hari Jumat, nanti Jumat, Sabtu, Minggu, toto, udah lagi Senin lagi, kayaknya cepat sekali gitu waktu. Tapi kalau kita tidak ada keintiman bersama Tuhan, kita akan kehilangan banyak sekali waktu dan kesempatan. Sedangkan yang Tuhan mau, ayo kita berlari, ayo kita kejar Yesus, ayo kita fokus pada Tuhan. Masanya sekarang ini kita jangan melihat selalu aku dan aku. Kalau kita selalu melihat aku dan aku, akhirnya kita akan menjadi orang yang egois. Kita akan merasa bahwa masalah kita tuh besar. Kayaknya kita tuh kok lihatku danku itu tidak akan ada habisnya. Tapi saat ini Tuhan mau kita ke depan, kita keluar, kita peduli pada orang-orang sekitar kita, kita peduli pada orang-orang yang membutuhkan nasihat kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan mungkin secara finansial kita. Tapi mari kita sama-sama jangan diam di tempat. Kalau kita diam di tempat, kita tidak akan melakukan apa-apa. Kalau saat kita diam di tempat, kita juga tidak ada kenaikan level kita. Tapi saat kita fokus pada Tuhan, kita punya kepekaan. Tuhan, hari ini saya harus melakukan apa? Tuhan nanti kasih ingatkan, oh ya kamu doain si A, oh kamu doain si B, oh ya kamu pergi ke sana, oh kamu pergi situ. Pasti kalau kita punya hubungan yang intim bersama Tuhan, kita akan terus punya kepekaan. Sehingga tindakan kita, keputusan kita tidak sampai salah. Jadi mari kita saat ini kita harus lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Karena tanpa keintiman kita tidak akan kuat. Tanpa keintiman kita tidak akan teguh berdiri. Dan tanpa keintiman kita tidak akan punya iman yang kuat. Kita tidak akan punya iman yang teguh. Saat pencobaan datang, akhirnya kita banyaknya apa? Mengeluh. Kita banyaknya bersungut-sungut. Kita lebih banyak lagi menyalahkan orang. Kita lebih banyak lagi melihat kelemahan orang. Tapi saat kita intim bersama Tuhan, kita akan memiliki pikiran seperti Yesus. Kita akan memiliki hatinya Yesus. Kita akan terus Tuhan bawa kepada rencananya Tuhan. Karena saat-saat ini bukan saat-saat yang mudah. Bukan saat-saat yang mudah untuk dilalui kalau kita tanpa Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan, ya kita punya iman bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita, sekalipun kita dalam proses kehidupan. Jadi firman Tuhan mengatakan saat ini, ya bersukacitalah senantiasa, sekalipun kita dalam kondisi apapun juga, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita akan menjadi kuat. Kita akan mempercayakan sekalipun rancangan Tuhan itu tidak enak, tapi ujungnya pasti enak. Jadi saya percaya setiap firman yang Tuhan kasih, termasuk itu juga buat saya pribadi, ayo kita perkatakan. 3 ayat itu mudah sekali. Bersukacitalah senantiasa. Setiap saat kita bersukacita. Enak nggak enak kita tetap bersukacita. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, sebelum saya sebelumnya saya percaya semua Bapak Ibu di tempat ini pasti akan banyak kesaksian. Kesaksian itu yang membuat kita akan menjadi kuat, menjadi tetap berdiri dan menjadi saksinya Yesus. Jadi selama ada waktu kesempatan, datang pada Tuhan, karena kesempatan dan waktu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Selama ada kesempatan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita nggak perlu mencari puji-pujian dari orang. Kita nggak perlu ingin dilihat apa yang kita kerjakan. Tapi biarlah semua upah daripada Tuhan. Kalau kita mengharapkan upah dari manusia, itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang memberi upah pada kita, itu tidak terbatas. Jadi mari selama kita masih ada waktu kesempatan, pergunakanlah sebaik-baiknya.